Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis haul yang insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan orang tua kita, Ibunda Hajjah Masnah. Kita doain Bu biar panjang umur, sehat walafiat. Dan juga untuk almarhum Bapak Haji Qasim bin almarhum Engkong Haji Basyar. Orang Jemalang nyebutnya Engkong Bu ya. Kita doain yang ada di alam kubur, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Bapak Arif Rahman Hakim, Bapak Haji Aminullah, Bapak Ustadz Haji Faisal Qasim LC, dan seluruh para putra putri almarhum. Kita doakan biar selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Majelis Taklim Musholla Nurul Iman, hadirin dan hadirat sekalian yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita duduk bersama di rumah Allah, di majelis yang sangat mulia dalam rangka haul orang tua kita almarhum Bapak Haji Qasim. Insya Allah dengan pasti kita semua pasti akan menyusul. Betul nggak Bu? Ada yang mau duluan? Hah? Pengennya umur panjang ya. Padahal matinya orang beriman itu lebih baik Bu. Nah, tapi belum ada yang mau ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mati husnul khotimah. Para ibu sekalian, orang haul itu setidaknya ada 3 poin yang perlu kita ambil Bu. Yang pertama, orang haul itu mengiringi doa, mengiringi istighfar untuk orang yang dihaulkan. Bu, mau didoain apa mau mendoakan?
tapi kalau mau didoain kita doain ya. Jadi orang haul itu adalah mengiringi doa orang yang ada di alam kubur. Ini gembira, khususnya almarhum orang tua kita Bapak Haji Qasim. Beliau senang, gembira, bahagia karena hari ini dikirimi banyak doa, kirimi ayat-ayat Al-Quran, bahkan sampai khatam, kirimi istighfar, kirimi doa. Masya Allah Bu, almarhum Bapak Haji Qasim pasti keurugan pahala. Amin Bu ya. Jangankan ibu sekalian, tadi begitu banyak yang kita kirimi. Istighfar aja Bu, satu aja istighfar, itu sudah mengangkat derajat orang yang ada di alam kubur. Satu istighfar. Ada sitirat begini Bu, ini ada seorang hamba tinggal di neraka, kemudian Allah angkat tuh, Allah comot. Kenal comot Bu? Allah angkat dari neraka, pindah kemana Bu? Ke surga. Kata si hamba ini, ya Allah, kok bisa saya ini dipindahin dari neraka ke surga, padahal saya banyak, dosa saya banyak. Kok bisa ya Allah? Apa kata Allah? Bi-istighfari waladika laka. Nah, ini mahalnya betul Bu. Kamu ini bisa pindah dari neraka ke surga karena sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Tuh, alhamdulillah Bu ya. Jadi dengan kita tadi sama-sama istighfar, astagfirullahalazim, apa Bu? Li wali walidayya walahu walil mu'minina wal. Oh, Ibu belum bisa meresap itu. Padahal yang diucapkan Masya Allah tuh Bu. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa saya. Jadi siapa aja yang mengucapkan istighfar, Allah hapus dosanya. Makanya tadi dipimpin tuh ya, astagfirullahalazim. Maka orang yang beristighfar, dosanya diapain Bu? Dihapus. Bukan hanya kita Bu yang hadir di majelis ini yang Allah hapus dosanya. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Jadi dosa orang tua kita yang hari ini anaknya duduk di majelis ini, Allah hapus. Oh, alhamdulillah. Enggak rugi Bu datang ke majelis haul. Dosa orang yang datang Allah hapus, dosa kedua orang tuanya juga Allah hapus. Enak atau Bu? Masya Allah. Jadi kalau besok-besok diundang haul, buru-buru datang. Ya, kenapa? Karena nggak ada ruginya, untung semua. Coba Ibu, mana untungnya? Satu, dosa kita Allah hapus. Dua, dosa orang tua kita Allah. Tiga, besek di depan. Ya Bu ya, untung nggak tuh Bu? Alhamdulillah hari ini kita diundang haul nih oleh keluarga besar almarhum Bapak Qasim. Satu istighfar ini Ibu akan mengangkat derajat. Jadi kalau para putra putri almarhum Bu sering beristighfar, setiap hari istighfar, setiap habis sholat istighfar, dikirimi untuk orang tuanya, maka orang tuanya yang di alam kubur Allah angkat derajatnya. Tuh Bu, jangan bosan-bosan Bu ya, istighfar, karena dia akan menghapus dosa. Punya dosa nggak Bu? Banyak banget apa banyak aja? Nah, kok gini kan ya. Jadi salah satu untuk menghapus dosa, banyakin baca istighfar. Ya, insya Allah, alhamdulillah Bu ya. Hari ini pagi-pagi kita sudah dikumpulin. Berkat almarhum Bapak Haji Qasim, dosa kita ikut diapain?
dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bukan hanya itu, Bu. Ini keuntungan lagi, Bu. Yang ketiga apa keempat, Bu, Bu? Keempat, Bu, ya. Keuntungan keempat, ibu sekalian, ada satu riwayat dari Imam Muslim. Apa katanya? Allah itu, Ibu, punya malaikat-malaikat yang khusus Allah tugasin nyari di dunia yang ada majelis-majelis zikir kayak ini. Jadi Allah utus tuh malaikat, ada tugasnya yang khusus apa tuh? Dia keliling aja tuh, Bu, di dunia. Mana kira-kira yang ada majelis zikir? Ngapain, Bu? Turun malaikat datang duduk bersama kita. Ya, ibu nggak tahu aja, di kiri kanan kita penuh dengan malaikat. Enakan malaikat Ridwan apa enakan malaikat Israel, Bu? Nah, jangan-jangan ada malaikat Israel di sini, Bu, ya. Ya. Jadi Allah tugasin tuh, Bu, malaikat Allah khusus turun ke bumi. Dia lihat di bumi itu ada orang yang berkumpul sedang berzikir, dia duduk bareng. Ngapain, Bu? Ikut berzikir, ikut membaca apa yang kita baca. Sampai kapan itu malaikat, Bu? Sampai majelis ini bubar. Setelah majelis ini bubar, Bu, malaikat berangkat ke atas tuh, melapor kepada Allah. Kata Allah, wahai malaikat, apa yang engkau lihat di dunia? Saya duduk bareng, ya Allah, sama hambamu yang sedang berzikir di satu majelis. Kata Allah sama malaikat itu, apa yang mereka minta? Tuh, Bu. Kata malaikat, mereka minta surga. Ya, tadi kita minta doa Allahumma gfir lahu warhamhu, ya. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Jadi kita duduk di sini, Bu, minta surganya Allah. Dan ini dilaporin malaikat. Apa kata Allah? Saya kabulkan permintaannya. Tuh, alhamdulillah, untung lagi, Bu. Ya. Untung yang keempat berapa? Dapat apa, Bu? Surga Allah. Jadi orang-orang yang hadir, Bu, ke majelis-majelis zikir, ke majelis-majelis taklim, itu akan Allah kasih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Allah apa? Apalagi malaikat yang mereka minta. Mereka minta, ya Allah, duduk bareng di majelis ini. Mereka minta dijauhkan dari neraka kami. Kata Allah apa? Saya kabulkan. Ya, kan kita minta, Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Nah, itu permintaan kita, Bu. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Makanya ketika kita berdoa, Bu, doa yang paling ujung tuh doa yang barusan saya baca, jangan ditinggal. Karena ketika kita duduk bareng begini, Bu, Allah kasih tuh, kita dijauhkan dari siksa api. Ada yang pengen masuk neraka? Ada yang pengen ada? Masuk neraka pengen, Bu? Ya, kecuali ada tempo hari artis yang nantang, biarin, nggak apa-apa, gua masuk neraka juga, begitu, Bu, ya. Nauzubillah. Allah ajarin waqina azabannar, ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Allah kabul, ibu sekalian, kita duduk di majelis ini. Kemudian kata Allah, apalagi malaikat yang mereka minta ketika mereka duduk bareng bersama-sama. Kata malaikat, mereka minta ampunanmu. Tuh, Bu. Ya. Jadi ampunan kita, Bu, istighfar kita kepada Allah, ini pasti Allah ampuni. Makanya kalau di majelis-majelis kayak gini, Bu, jangan sampai tidak beristighfar bersama. Ya. Karena dengan istighfar, maka dosa kita Allah apa, Bu? Allah hapus. Tuh, Bu, pertama tuh. Poin pertama kita haul. Tadi berapa poin, Bu? Bu, berapa poin? 3 poin yang saya sampaikan. Haul itu pertama mendoakan dan mengistighfarkan orang yang kita haulkan. Poin yang kedua, Bu. Orang haul itu, Bu, adalah tempatnya menyebut-nyebut kebaikan orang yang dihaulkan. Bu, Nabi larang.
kalau ada saudara kita, tetangga kita udah mati, Bu ya, terutama muslim, Bu ya, dilarang masih disebut-sebut kejelekannya, dilarang. Yang Nabi perintah apa, Bu? Sebut-sebut kebaikannya. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang yang sudah mati. Ya, wakufu an masawihim, jangan engkau sebut-sebut kejelekan orang yang sudah mati. Kenapa Ibu sekalian? Ketika kita menyaksikan orang yang sudah mati, kata Nabi, suruh sebut apa? Kebaikannya aja, Bu. Jangan sebut-sebut kejelekan, jangan diomongin. Ya, emang ada orang, Bu, kerjaannya nyolong, ya, kerjaannya tukang ngintipin janda, mamanya, Bu ya. Dia mati, syukur mati loh, begitu, Bu ya. Jadi jangan disebut kejelekannya, Ibu sekalian. Malah kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Yang disuruh oleh Nabi, sebut kebaikannya. Nah, almarhum ini, Bu, Bapak Haji Qasim, Masya Allah, Bu, di mata saya luar biasa. Ya, pertama anaknya banyak. Tadi saya tanya nih sama ini almarhum anaknya berapa sih? 13, Bu. Masya Allah, Bu. Anak sekarang ada nggak yang beranak 13? Ini bangsa dilangkai bunting, Bu. 13, Ibu Haja Masna, Masya Allah, perempuan kuat, Bu. Iya, kali cucu mah nggak usah disebutin ya, karena cucu mah bukan maknya yang beranakin ya, bukan Ibu Haja Masna. Ini Bu Haja Masna, Bu. Saya yakin dulu nggak diseser ya, Bu Haji ya. Iya, lagi nyuci, lagi pokoknya beranak brojol dia, Bu ya. Orang dulu mah begitu ya. 13, Ibu, Masya Allah. Di sini ada yang hadir ini anak 13. Ya, mana ada? Bu Mas dong. 13 juga? Bukan, maksud saya yang hadir di sini yang kayak Ibu Haja Masna, anaknya sampai berapa? Ada? Enggak ada. Orang sekarang mah, Bu, 4 juga udah ngaso. Betul nggak, Bu? Kalau kagak takut disesar. Bininya udah nggak mau beranak. Bikinnya mah mau, beranaknya apa? Nggak mau ya, Bu ya. Apa Ibu sekalian kelebihan almarhum Bapak Haji Qasim, Bu? Kata Nabi apa? Tazawwaju alwalud alwadudu. Ya, nikahilah perempuan istri yang banyak anaknya. Nikahilah perempuan yang punya kasih sayang yang luar biasa. Itu hadis Nabi, Bu. Kenapa Ibu sekalian? Fa inni mukasirikum bikumul umamil yaumil qiyamah. Karena orang yang banyak anak itu kebanggaan Rasulullah. Jadi almarhum, Bu, udah menjadi orang kebanggaan Rasulullah. Ya, karena banyak menelurkan apa tuh? Anak ya. Kalau seandainya, Bu, kayak pohon pisang, Bu, pohon pisang ya, atau pohon rambutan, pohon mangga ya, buahnya banyak ya, 1-2 yang busuk mak biasa, Bu ya. Ya, Bu ya. Tapi kalau semuanya bagus, Bu, Masya Allah, ini pohonnya emang pohon udah bagus, Bu. Almarhum ini Bapak Haji Qasim ini, Bu, kebanggaan Rasulullah, anaknya banyak. Ya, Bu ya. Kalau setiap sholat, Bu, 1 istighfar 1 Fatihah, berarti 1 kali sholat 13 istighfar. 13 apa? 4 kali 5. Sehari kan 5 kali. Diangkat derajatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Bapak Haji Qasim, Bu, hari kiamat dosanya habis deh. Ya, diangkat langsung, dipindahin oleh Allah ke surga. Ketika Bapak Qasim nanya, ya Allah, kok saya bisa dipindahin? Ini sebab istighfar anak-anak kamu yang 13 itu. Masya Allah, Bu ya. Nah, ini penting, Ibu sekalian ya. Dan hari ini, Bu, percaya nggak, Bu, kalau almarhum Bapak Qasim menyaksikan kita? Ya, menyaksikan kita. Percaya nggak, Bu? Kalau nggak percaya nyusul. Ya, Bu ya. Kenapa, Ibu sekalian? Mati itu, Bu, mati al-maut kalau dalam bahasa Qur'annya. Salah satu sinonimnya, ya, persamaan katanya itu wafat. Apa artinya wafat, Ibu sekalian? Wafat itu artinya, Bu, sempurna. Ya. Almarhum Bapak Qasim udah sempurna. Apa yang sempurna, Ibu sekalian?
Satu, sempurna amal ibadahnya. Selesai dah tugasnya, nggak ibadah lagi. Udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak zikir, udah nggak ngasih bayaran anak sekolah, ya Bu ya. Ibu kalau pengen ngasoh sholatnya, nyusul siapa? Almarhum tuh, ya. Jadi orang yang wafat, ibu sekalian, udah sempurna amalnya. Yang kedua, orang wafat itu sempurna rezekinya, ya Bu ya. Jadi almarhum udah nggak makan lagi, udah nggak nyari duit lagi, udah cukup rezekinya Bu. Makanya ibu-ibu harus yakin, bapak-bapak nih, selama kita masih hidup berarti selama itu rezeki kita masih ada. Jangan khawatir. Pokoknya kalau kita masih hidup berarti rezekinya kita apa tuh? Ada. Tapi kalau kita udah mati, rezeki kita udah apa tuh? Sempurna. Ya, kadang-kadang ada orang frustasi Bu, nyari kerja sono nggak dapet, nyari kerja sini nggak dapet, dagang kagak laku-laku Bu ya. Frustasi, ya Allah rezeki gua romanya habis ya. Belum. Orang kalau belum mati rezekinya masih apa? Masih ada. Tenang Bu, tenang ya. Kalau udah mati rezekinya habis. Tuh kayak almarhum Bapak Qasim tuh, selesai. Yang ketiga ibu sekalian, wafat itu artinya apa tuh? Tembus pandang. Tembus pandang Bu. Kalau kita nih Bu, di belakang layar ini nggak ngelihat apa yang terjadi di belakang kita. Tapi orang kalau sudah mati Bu, akan lihat. Kelihatan ini anak-anaknya, para putra-putrinya ngapain aja, pada akur apa enggak, pada berantem apa kagak, dilihat tuh. Makanya kalau ada anak pada kagak akur Bu ya, pada berantem, pada kagak tegor sapa, mau haul aja bekiak-kiak. Nah bekiak-kiak Bu. Ya, lu dah yang banyakan duitnya ya, begitu ya. Bekiak-kiak ibu sekalian, ini almarhum lihat ibu. Padahal ya Bu ya, kalau kita pahami Bu, orang yang berbakti sama orang tua Bu ya, orang yang berbakti sama orang tua, maka orang ini tidak akan pernah susah. Nggak akan pernah susah. Apalagi nih Bu ya, Ibu Haja Masna masih ada atuh. Kata orang Arab apa Bu? Walidaini kal ainaini. Orang tua itu seperti dua mata. Kalau mata kita sudah pulang satu orang tua kita, berarti mata kita tinggal satu. Nah ini tinggal satu, dirawat, ya, dipelihara. Apa kelebihan Ibu Haja Masna, ibu sekalian ya, terutama khusus buat putra putrinya? Satu Bu nih, Ibu Haja Masna doanya tidak Allah tolak. Karena orang tua itu doa yang tidak Allah tolak. Apalagi seorang ibu, apalagi seorang ibu. Seorang ibu, ini doanya ibu sekalian 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah. Makanya putra putrinya gampang nih, kalau pengen sukses, pengen rezekinya banyak ya, pengen hidupnya bahagia, atuh tuh datang aja kenyang, ya doain saya, doain. Ibu Haja Masna Bu, tanpa diminta tangannya pasti apa? Doain. Tapi kalau ada anak Bu, request, datang sendiri sama ibunya, ini saya mau ini, usaha ini, doain. Ya, nanti Ibu Haja Masna angkat kedua tangannya, sholat malam hari, nggak ada yang Allah tolak doanya. Ini yang mahal, mahal. Coba Ibu lihat, kalau Ibu Sa'i, ada yang pernah datang umroh Bu? Kalau Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit, siapa Bu yang pertama kali orang yang Sa'i? Siti Hajar. Perempuan apa laki Bu? Seorang ibu dari satu anak Ismail. Ketika Hajar ibu sekalian, Allah taruh di Bakkah. Waktu itu di Bakkah namanya. Nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada tetangga, pokoknya gunung batu sekitarnya ibu sekalian. Kemudian Hajar Allah taruh di situ sama putranya Ismail. Ibrahim balik pulang ke Palestina. Ya, kata Hajar, ya Ibrahim, ini siapa yang menyuruh? Kata Ibrahim, Allah yang menyuruh kamu harus di sini. Kata Hajar, kalau Allah yang nyuruh, Allah pasti yang akan menjaganya.
Berangkat Ibrahim pulang Bu ke Palestina. Tidak lama Ismail nangis karena kehausan. Naluri seorang ibu Bu, cepat. Kemudian Hajar lari Bu, naik ke atas bukit Sofa. Dari atas bukit Sofa, Hajar lihat ke bukit Marwa. Ternyata di sana ada mata air. Lari Bu dari bukit Sofa, turun sampai ke bukit Marwa. Ternyata di Marwa nggak ada air. Di atas bukit Marwa melihat di atas bukit Sofa ada mata air. Beliau turun lagi sambil lari, sambil jingkrik, sambil menangis, sambil berdoa 7 kali putaran. Allah kabul doanya. Keluar mata air Zam-Zam. Betul nggak Bu? Ya, itu berkat doa siapa Bu? Doa seorang ibu. Pelajarnya ibu sekalian, pelajarannya nih. Ibu-ibu kalau berdoa jangan pernah putus asa sekali doa. Belum dikabul, doa lagi. Belum dikabul, doa lagi. Hajar aja Bu, istrinya Nabi Nabi Ibrahim sampai 7 kali beliau berputar-putar. Maka besok putra putrinya nih ya, kalau udah datang sama Umi Haja Masna, nya doain ini ya. Belum berhasil, datang lagi besok, minta doain lagi. Sama seperti Siti Hajar. Keluar, Allah kabul ibu sekalian doa Siti Hajar, keluar mata air Zam-Zam. Setelah doa itu terkabul ibu sekalian, apa pelajarannya? Siapa yang menikmati terkabulnya doa? Anak duluan Bu, bukan orang tua. Ini orang tua Ibu Haja Masna, saya yakin Bu 1000%. Setiap habis sholat diangkat tangannya, berdoa, sebutin atu-atu. Ibu mah Bu 13 gak namanya hafal. Ya Bu ya, nggak boleh beranakin dia ya Bu ya. Apa dia satu-satu? Sebutin atu-atu ibu sekalian. Ya Allah si Anu biar sukses, biar sehat, biar panjang umur, berkah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Ketika anaknya sukses berkat doa ibunya, siapa yang menikmati kesuksesan itu Bu? Anak. Ya kan? Ibu pun tetap tua kan Bu? Ya Bu ya. Nah ini pentingnya ibu sekalian. Ibu-ibu jangan pernah bosan berdoa. Ya, jangan pernah bosan berdoa. Nah ini tuh kelebihan pertama tuh Bu, bahwa almarhum orang kebanggaan Rasulullah. Pengen gak Bu dibanggain Nabi? Pulang ntar bikin anak 12. Ya, nggak mau dia. Ya, jadi almarhum ini Bu, masya Allah. Ya, saya kaget juga Bu, anaknya sampai berapa tuh? 13. Kelebihan kedua ibu sekalian almarhum apa Bu? Ini kalau kita haul Bu, emang kudu harus disebutin orang yang sudah mati, biar kita yang masih hidup ngikutin, terutama anak-anaknya. Kalau ngikutin Bu, apa yang dikerjain oleh orang tua, maka orang tua pahalanya ngalir. Ngalir tuh Bu pasti. Apa kelebihan almarhum Bu? Almarhum ini orangnya istiqomah dalam ibadah, terutama dalam sholat qiyamul lail. Bu Haja Masna bener ya? Ya, almarhum orangnya rajin ibadah, istiqomah. Istiqomah itu apa sih Bu? Bukannya istri 3 dibikinin rumah, bukan. Ya, istiqomah itu Bu, mengamalkan yang baik terus sampai mati. Tuh istiqomah. Makanya kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah apa? Adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai continue, terus menerus, istiqomah meskipun itu sedikit. Bu, ya. Ibu baca Quran tiap saat, tiap hari 3 ayat, nggak apa-apa, yang penting tiap hari. Ya, itu namanya istiqomah. Daripada sekali baca 3 juz, 2 bulan kagak baca-baca lagi. Ya Bu ya. Ibu datang ke majelis taklim, melihat kotak amal lewat, setiap taklim 20.000, nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Daripada sekali ngasih 300.000, 3 tahun kagak ngasih-ngasih Bu ya. Sedikit tetapi dawam Bu, continue. Nah ini almarhum ibu sekalian. Ya, kalau orang Bu sudah istiqomah sholat malamnya, masya Allah, jaminannya apa Bu? Surga. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqim. Kalau ada orang yang mengaku Tuhannya Allah, kemudian orang ini istiqomah Bu, ya kita Tuhannya Allah bukan Bu?
Allah bukan Bu? Allah. Kemudian kata Allah istiqamah. Satu orang ini Allah kasih tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang ini Allah turunin malaikat. Jadi almarhum Bu emang kerjanya istiqamah Bu ya. Temennya udah malaikat. Ya kan? Waktu kembali ke alam kubur ya udah dibawa sama malaikat. Enak atau Bu? Ya, malaikat yang bisa memberikan senyum kepada almarhum. Kelebihan yang kedua apa Bu? Orang yang istiqomah adalah balasannya hanya satu, surga. Tetap di ayat tentang istiqomah ya Bu ya. Khalidina fiha kata Allah. Maka orang yang istiqomah Allah kasih balasannya surga, kekal di dalamnya. Almarhumah udah tenang Bu. Kalau orang Bekasi bilang apa? Jonjon. Nah Jonjon Bu. Bu Jonjon. Engkau bisa tenang. Siapa itu? Jojon ya. Jonjon Bu kata orang Betawi. Tenang. Jadi almarhum sudah tenang ibu sekalian di alam kubur karena balasannya apa tuh? Surga. Makanya ibu ada satu hadis Bu ya. Bu. Pengen masuk surga enggak? Apalagi masuk surganya bisalamin. Tadkhuluna bisalamin kata Allah. Kata Rasulullah. Kalau pengen masuk surga bisalamin Bu, kagak pakai transit lagi, kagak pakai ngasoh lagi ke neraka, langsung masuk surga. Kata Nabi ada 4 poin. Nih pulang tadi bisa kita amalin Bu ya. Yang pertama Bu, absus salam, ama orang selalu akur. Tuh, ama orang selalu damai. Kalau ada orang tetangga sama tetangga enggak akur Bu, enggak masuk surga. Kalau ada saudara sama saudara enggak akur, jauh sama surga. Itu yang bilang siapa Ibu? Nabi. Hadis ini Bu turun ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi sampai di Madinah, Nabi kasih ceramah ini nih. Kata Nabi, ya ayyuhan nas. Redaksinya pakai nas. Wahai manusia, karena ketika Nabi hijrah ke Madinah Bu, ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Maka Nabi bilang apa? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Siapa saja? Kita manusia bukan Bu? Ya, manusia bukan? Manusia. Ini pesannya buat kita. Kata Nabi apa? Tadkhuluna bisalamin. Kalau kamu ingin masuk surga tanpa transit, langsung Bu, nggak ada kendala. 4 poin kata Nabi. Yang pertama absus salam ya. Apa tuh? Damai. Sama siapa aja akur. Ya, terutama sama saudara nih yang ke-13. Ya. Jangan apa enggak akur, karena enggak bakalan masuk surga. Ya, sama saudara aja enggak akur, apalagi sama orang lain Bu ya. Makanya jangan pernah sampai enggak akur sama siapapun Bu. Sama saudara kek, sama tetangga kek, sama sebelah kanan, sebelah kiri kek Bu ya. Kalau ada orang sampai enggak akur Bu, jauh sama surga. Ya, ngapain sih Bu? Hidup kan cuma sebentar doang. Hari ini kita duduk bareng, besok ada jaminan nggak kita hidup Bu? Nggak ada. Belum tentu besok hidup Bu. Kalau hari ini ibu bapak masih marah sama orang lain dan belum diselesaikan, na'udzubillah, kita mati bawa apa tuh? Bawa dosa marah. Nauzubillah. Yang kedua, orang yang pengen masuk surga dengan selamat tanpa harus transit apa Bu? Silaturahim. Banyakin silaturahmi. Ya. Orang kesini ama datang, kesini datang, kesini datang. Alhamdulillah. Orang yang kayak gitu berarti orang itu akur semuanya. Yang ketiga, ibu sekalian, orang yang masuk surganya tanpa transit Bu ya, itu ada at'imut ta'am, sering berbagi. Ya, punya makanan bagi sama orang lain. Jangan bol kuning buntut gasir. Kenapa Bu? Bol kuning gasir ya? Pelit banget ya. Karena ciri-ciri orang masuk surga itu adalah enggak pelit sama berbagi. Apa yang kita punya bagi. Ya, kita mampunya ya cuma segitu bagi. Kalau bisa ibu sekalian, setiap hari ada kita punya nilai sedekah. Setiap hari.
Walaupun kita cuma bisa 2.000 rupiah, walaupun buat kita juga susah. Karena sedekah orang yang susah itu lebih baik daripada apa? Sedekah orang yang berada. Nah, begitu Bu ya. Karena itu kunci surga. Yang keempat Bu, kunci surga tanpa dia harus transit. Apa Bu? Sholul lail, ya, salat malam, wan nasu niyam, kata Nabi. Orang banyak sedang tidur, dan ini yang dilakukan oleh almarhum. Sering sholat malam. Sholat malam itu ibu sekalian kunci surga. Dan marhum ini ibu nggak pakai transit, udah masuk surga langsung. Cuma sekarang ngasoh dulu di alam kubur, tapi alam kuburnya terbuat dari pernadani yang empuk, wangi, lebih bagus kuburan almarhum daripada kamarnya pengantin baru. Kenapa Bu? Karena almarhum punya amalan yang apa tuh? Sholat qiyamul lail, sholat malam. Dan ini kunci masuk surga tanpa harus apa tuh? Transit, ngaso, nggak ngaso lagi. Jadi kalau kita pengen tuh Bu, minimal ada 3, ada 2 ada Bu, yang kita lakukan dari 4, alhamdulillah tuh ya. Kali sholat malam mah berat Bu ya. Nah, sama saudara tuh akur, itu tuh kita laksanain dah tuh. Biar kita apa tuh? Bisa masuk surga dengan selamat. Nah ibu sekalian ya, insya Allah mudah-mudahan inilah namanya haul. Kita nyebutin orang yang kita haulkan. Yang terakhir Bu, yang terakhir nih Bu, bahwa haul itu adalah tempatnya kita berbakti sama kedua orang tua. Maka ibu-ibu sekalian nih, kalau belum pernah dihaulin orang tuanya, ya berarti bakti kita Bu itu berkurang. Ini alhamdulillah nih almarhum sudah kelima Bu. Mudah-mudahan terus sepanjang-panjangnya sampai cicit-cicit almarhum masih dihaulkan. Jadi almarhum ini Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen berbakti sama anak, sama orang tua, salah satunya di apa? Haul. Karena bakti orang tua Ibu sekalian, kedudukannya sama dengan orang beribadah kepada Allah. Coba lihat ayat. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah, jangan engkau sekutukan, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Jadi berbakti sama orang tua Bu, sejajar perintahnya dengan kita beribadah. Jadi kalau ada anak Bu, ibadahnya rajin ya, salat malam rajin, puasa rajin, infak rajin, sama orang tua kagak perlu, kagak akur, jauh sama surga. Ada nggak orang gitu Bu? Ya, ibadahnya rajin dia, tapi sama orang tua kagak akur atau kagak perlu. Na'udzubillah, jangan sampai Bu sekali. Ya, sebanyak apapun amal kita Bu, amal kebaikan kita, kalau sama orang tua apa yang nggak akur Bu, marah sama orang tua tahunan, nggak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah ya, jangan sampai Bu sekalian ya. Karena orang tua saya katakan tadi kunci surga ya, yang Allah sudah titipkan kepada kita. Bahkan ibu sekalian ya, melayani Ibu Haja Masna, melayani Bu ya, membuat beliau bahagia, membuat beliau tersenyum, membuat beliau apa? Bisa senang. Itu nilainya Bu lebih tinggi daripada ibu pergi berjihad. Daripada berjihad. Bu, saya tanya, Palestina sekarang masih perang nggak? Mau ngikut perang nggak? Nah, jadi pahala berjihad Bu di jalan Allah, berbakti sama orang tua lebih tinggi nilai pahalanya. Ya, maka kata Nabi apa Bu? Tempo hari ada orang pengen berjihad, dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya mau berjihad, ngikut kamu bareng-bareng di medan perang. Kata Nabi, kamu masih punya orang tua, punya ibu saya. Ibu saya berangkat nangis. Ya kan? Kata Nabi apa? Irji, balik lagi kamu sana pulang. Layani ibu kamu, bikin dia bahagia, bikin dia tertawa, bikin dia tersenyum, sama seperti kamu bisa bikin dia menangis. Nah itu pesan Nabi.
Ya, layani. Kembali pulang, sono layani orang tua. Makanya orang tua tinggal aku Bu ya. Masya Allah luar biasa Bu. Ya, mudah-mudahan kita doain anak-anaknya 13 ini Bu, berkahnya Masya Allah luar biasa. Ya, karena masih ada pintu doa yang sangat mustajab, yaitu Ibu Haja Masna. Nah, para ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Haji Qasim dan Ibu Haja Masna. Ya, senantiasa Allah kasih apa? Allah pelihara, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan min husnil khatimah ala hadinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan alhamdulillah ibu sekalian ya, ini sebetulnya ada poin lagi Bu, karena udah kepanjangan nanti ibu jadi boring Bu ya, jadi bosan. Ini rumah Allah Bu, wakaf bangunannya dari almarhum. Sebanyak berapa orang yang duduk, yang sholat, sebanyak itu pahalanya. Ya, bahkan kata Ustadz Faisal, ini akan dibangun masjid. Masya Allah Bu ya, berarti dipakai sholat Jumat. Ya, karena penduduknya udah banyak Bu ya. Nah, salah satu untuk persiapan khotib, saya bawa buku. Nah, ini saya kasih hadiah buku saya Bu. Siapa yang terima ini? Nah, ayo Pak Haji Arif ya. Ini alhamdulillah Bu, ini buku saya yang kedua sudah terbit. Ini isinya khusus kumpulan teks khutbah. Ya, jadi kalau pengen beruntung dunia dan akhirat, nah boleh buku ini dibaca, ya Bu ya. Haji Arif mohon diterima, dan mohon ibu-ibu sekalian bacain Fatihah biar jadi buku yang bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasih banyak. Ya. Terus kalian sebelum doa ya, saya mohon dibaca suratul Fatihah. Insya Allah saya dan istri dan beberapa jamaah akan berangkat umroh di tanggal 29 Januari. Oh iya, saya kasih tahu juga Bu ya, saya dan istri saya ini orang Cikarang Bu. Anaknya Ibu Haja Syarifah di dekat Samsat, ngidul dikit, ngidul ya. Rokobak masih apanya sama Pak Haji Qasim nih? Sama Umi, ya masih beraya. Ya begitu dah ya. Ya, makanya waktu tahun lalu saya sudah harus ke sini, tapi karena waktunya nggak ketemu ya, jadi nggak bisa datang. Jadi datangnya tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa panjang umur. Mohon doanya tanggal 29 Januari kami akan berangkat umroh. Seatnya yang sudah saya siapkan 90 seat. Tinggal sisa 12 seat lagi. Berangkat tanggal 29. Yang mau ikut tunjuk tangan. Nah, ayo. Ya. Jadi insya Allah mohon doanya ibu sekalian. Masih ada sisa 12 seat lagi. Yang mau ikut minta buru-buru bilang ya. Masih ada waktu 1 bulan ke depan. Ya. Mohon doanya biar perjalanan kami lancar, umrohnya mabrurah, jamaah yang kami bimbing juga semuanya sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.